Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita terus banyak bersyukur pada Allah karena hingga kesekian hari di bulan Ramadan kita masih diberikan oleh Allah banyak sekali kenikmatan, termasuk diantaranya adalah nikmat masih diberikannya kesempatan kita ada di bulan Ramadan ini. Sehingga marilah kita terus mengisi kesempatan waktu nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita ini dengan berbagai amaliyah yang terbaik tentunya ya. Sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang bernilai kesia-siaan selama di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah memudahkan kita tentunya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mengulang kisah salah seorang yang mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari ibadah puasa yang sudah kita pahami bersama ya, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh sesiapa saja yang berpuasa ya kelak di akhirat. Bahkan Allah sediakan khusus pintu untuk para ahli puasa, yaitu babur royan. Satu dari sekian pintu surga, ada khusus pintu, yaitu adalah babur royan khusus untuk orang-orang yang gemar berpuasa, ahli puasa. Terutama tentunya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kalau kita ingin masuk ke pintu itu ya maksimalkan di Ramadan ini, diantaranya di siang harinya adalah dengan puasa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ternyata tidak hanya kelak di akhirat kita mendapatkan keutamaan dari puasa tersebut. Bahkan di dunia pun kita bisa memperoleh banyak sekali keutamaan. Dan sungguh banyak kisah-kisah ya orang-orang pendahulu kita yang dari kisah tersebut kita bisa memetik hikmah, bisa mengambil pelajaran. Oh iya, ternyata ada banyak keutamaan. Ada keutamaan yang besar dari orang-orang yang gemar puasa atau ahli saum, ahli berpuasa. Di antaranya adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang akan kita sedikit kisahkan di kali ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ia adalah seorang Ansor, ya, sahabat Nabi dari Ansor. Namanya adalah Zaid bin Sahal. Selain sahabat Nabi SAW, dia juga masih secara nasab masih mempunyai hubungan dekat dengan Nabi SAW karena dia adalah juga keponakan Nabi SAW dari jalur ibunda Nabi SAW. Kita tahu bahwa ibunda Nabi SAW moyangnya itu adalah dari kota Yasrib atau Madinah. Maka Zaid bin Sahal ini ini kemudian adalah masih punya hubungan darah, punya hubungan nasab dengan Nabi SAW, masih keponakan beliau. Ia yang kemudian hari nanti dikenal ya, dengan kunyah, dengan nama panggilan Abu Tolhah Al-Ansori. Abu Tolhah Al-Ansori ini adalah satu dari 12 pemimpin ya, yang ikut dalam Bai'atul Aqobah yang pertama. Jadi termasuk orang-orang yang memang awal mula masuk Islam dari
dari kalangan orang-orang Ansor dari Madinah. Ya. Walaupun ada kisah sebetulnya yang cukup menarik juga tentang bagaimana kisah dia memeluk Islam, ya, ikut masuk Islam. Ada kisah menarik, ya, walaupun tentunya kita tidak fokus di kisah ini. Ya. Kita akan fokus ke kisah beliau sebagai seorang ahli puasa yang kemudian beliau mendapatkan banyak sekali keutamaan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Abu Thalhah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Ya. Dia tadi satu dari 12 pemimpin Ansor yang awal-awal masuk Islam, beriman pada Nabi SAW. Nah, kemudian setelah itu dia kemudian salah satu juga yang ikut perang Badar, ikut terlibat dalam, ya, perang Badar Kubro, ya, perang besar pertama, ya, yang ada di dalam peradaban, ya, sejarah umat Islam. Ya. Nah, maka ketika itu kita tahu juga di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah, ya, ketika ada kemudian perintah untuk berperang itu, perang di Badar itu, perang Badar Kubro, maka kita tahu juga di tahun tersebut pula kemudian diwajibkannya puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Ya. Walaupun ayat yang mewajibkan itu adalah turunnya di bulan Sya'ban, namun pelaksanaannya adalah kemudian di bulan Ramadan. Yang bersamaan dengan itu, ya, kaum mukminin, orang-orang Islam awalun, ya, para penduduk kita dulu, itu sekaligus juga diperintahkan untuk berperang, ya, untuk berangkat berjihad, untuk berangkat berperang. Tak terkecuali kemudian Abu Thalhah pun ikut kemudian berperang. Dan beliau termasuk beliau ini yang komitmen, ya, komitmen dengan saum, dengan puasa. Ya. Kenapa kita katakan ada komitmen untuk berpuasa? Karena puasa ketika awal-awal mula, ya, diwajibkan, ya, diperintahkan, ya, seperti di materi yang sebelumnya tentang kisah puasa itu, maka kita tahu ada tahapan-tahapan. Ya. Di awal mula tahapannya adalah orang diberikan pilihan. Kalau misalkan bisa puasa, kuat puasa, maka puasa. Kalau tidak, ya, tidak kuat, tidak bisa, maka boleh kemudian diganti atau menggantinya dengan membayar fidyah. Walaupun nanti kemudian, ya, kemudian dibatalkan, ya, aturan itu, syariat itu dengan kemudian lebih lengkap dan seterusnya. Nah, walaupun ada pilihan seperti itu, Abu Thalhah ini termasuk yang kemudian tetap komitmen berpuasa walaupun dalam kondisi berperang, ya, berjihad fisabilillah. Tentunya kondisi yang tidak mudah, ya, kondisi yang sangat berat. Berjalan, ya, dari kemudian kota Madinah, ya, pusat kota ke padang Badar itu perlu berhari-hari kemudian. Dengan kondisi yang tentunya tidak ringan, ya, di padang pasir yang panas, ya, yang kita tahu saat itu transportasi kendaraan juga terbatas sekali, ya, tidak semua itu kemudian, ya, terpenuhi, tercukupi, ya, punya kendaraan, yaitu unta, kuda hanya 2, unta hanya beberapa, sehingga dari 300-an, ya, kaum mukminin yang ikut berjihad itu tidak semuanya bisa naik kendaraan itu. Kebayang bagaimana beratnya kondisi saat itu. Tapi itulah kemudian Abu Thalhah termasuk yang komitmen dengan puasanya, ahli saum. Dan dia selain kemudian puasa Ramadan, dia juga termasuk yang mendawamkan puasa Daud setelahnya itu. Dia terus berpuasa, menjaga puasa sunnah, puasa Daud dan seterusnya. Ya. Nah, hingga yang inilah kemudian kita akan dapatkan nantinya sebuah ibroh, ya, pelajaran hikmah, ya, bahwa, ya, keutamaan puasa itu tidak hanya kelak kita akan peroleh di waktu kita di akhirat kelak, tapi juga di dunia pun seseorang yang ahli puasa juga bisa mendapatkan keutamaan dari puasa itu, diberikan keutamaan oleh Allah di dunia juga. Nah, sampailah kemudian Abu Thalhah ini, ya, beliau masih hidup, ya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, dan beliau sempat mengalami masa Sayyidina Abu Bakar, masa Sayyidina Umar, dan, ya, di masa Sayyidina Utsman lah, ya, beliau kemudian menemui kesyahidan. Beliau diwafatkan oleh Allah dalam kondisi syahid fisabilillah, insya Allah. Ya. Nah, bagaimana ceritanya, dan di dalam cerita inilah nanti yang akan kita temukan memang kemudian bagaimana kisah, ya, keutamaan ahli puasa ketika masih berada di dunia. Nah, Abu Thalhah ini, ya, tidak pernah absen dari jihad fisabilillah dan juga sangat gemar dengan puasa. Paling tidak 2 hal ini yang terus dilakukan. Ya. Nah, hingga kemudian sampailah ke masa Sayyidina Utsman yang saat itu, ya, terjadilah pengiriman
ya syariah pengiriman kemudian rombongan untuk kemudian berangkat berjihad, ya, yang pertama yang awal mula yaitu melalui jalur laut. Nah, yang saat itu Abu Thalhah ini usianya sudah bisa dikatakan udah renta, udah tua, udah uzur harusnya, udah bisa dimaklumi kalau kemudian tidak berangkat jihad. Dan itu pula yang disampaikan oleh putranya beliau kepada beliau. Wahai ayah Anda, bukankah engkau sudah berperang bersama Rasulullah SAW? Engkau sudah berperang juga di masa Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Ya, maka sudah saatnya lah engkau sebenarnya untuk istirahat. Biarlah kami saja cukuplah kami saja yang kemudian berangkat untuk berjihad, memenuhi panggilan jihad ini. Ya. Namun apa yang kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abu Thalhah ini? Ya, beliau mengatakan, mengutip ayat, ya, infiru khifafa wa siqala wajahidu fisabilihi bi amwalikum wa anfusikum la'allakum tattaqun. Jadi beliau kemudian mengutip satu ayat, ya, yang mengatakan bahwa ya berangkatlah kalian baik dalam kondisi yang sulit, yang sukar, yang berat maupun kondisi yang ringan. Ya, betapa ya seakan-akan ayat tersebut baru turun gitu ya saat itu. Ya, di masa Utsman, padahal itu turunnya adalah tentunya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah sekian puluh tahun kemudian berlalu, tapi kemudian masih sangat segar, masih dipegang dengan komitmen. Dan termasuk saat kemudian beliau berangkat, beliau itu dalam kondisi berpuasa juga. Ya, beliau dalam kondisi berpuasa. Sampailah mereka kemudian akhirnya berangkat mengarungi lautan. Nah, di tengah laut Abu Thalhah ini jatuh sakit. Hingga kemudian sampai pada ujung kematiannya, menjadi kemudian wafatnya beliau. Ya, beliau wafat. Ya. Nah, ketika wafat kemudian ya, anak-anak beliau yang ikut, kemudian sahabat yang lain juga. Nah, mereka mencari daratan, di mana daratan yang kita akan turunkan, kemudian kita akan kuburkan mayat dari Abu Thalhah itu di situ. Ya. Tapi kemudian selama berhari-hari sampai bahkan 7 hari. Ya, mereka nggak temukan, baru temukan itu ketika hari ke-7. Ya, hari ke-7. Maka mereka baru ketemukan kemudian daratan, pulau yang kemudian daratan, kemudian baru dikuburkan. Dan yang luar biasa adalah selama 7 hari itu jasad Abu Thalhah tetap utuh, terjaga, ya, seakan-akan beliau itu hanya kemudian tertidur sebentar, ya, kemudian dimakamkan. Tidak ada kerusakan sedikit pun, tidak ada bau, tidak ada kerusakan, ya, apalagi sampai membusuk, tidak ada sama sekali. Dan inilah saudara-saudaraku rahimakumullah, di antara ya tadi yang saya katakan, di antara keutamaan fadilah ya bagi seorang yang ahli puasa, ya, ketika di dunia, ya masih di dunia, Allah akan berikan, Allah akan jaga jasadnya itu, ya, bahkan tidak bisa membusuk padahal sudah wafat, sudah meninggal. Jadi tetap kemudian utuh, tetap kemudian dalam kondisi seperti semula, ya, tidak pucat bahkan, ya, seperti hanya kayak tertidur sebentar. Nah, itulah diantara kemudian keutamaan, dan tentunya masih banyak keutamaan lain yang kita juga bisa dapatkan di dunia. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, sekali lagi mumpung ya kita berada di bulan Ramadan, mumpung kemudian kita diberikan kesempatan, mari kita sungguh-sungguh kita maksimalkan Ramadan ini, siangnya dengan puasa dan berbagai amaliyah yang lain yang banyak, ya, sehingga kita pun akan bisa memperoleh banyak sekali keutamaan dari bulan Ramadan ini, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.